Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mendapatkan seluruh siswa dan siswi dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari virus corona. Tentunya dengan tetap menjaga prosedur kesehatan. Pertama, dengan sering mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun sampai bersih. Kemudian yang kedua, dengan melakukan disinfeksi, bersih-bersih rumah, ngepel di rumah, cuci baju, celana, atau cuci bagian-bagian yang kotor di rumah kita. Kemudian menjaga daya tahan tubuh dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, mengandung vitamin, kemudian berjemur di terik matahari dari pukul 9 sampai pukul 10 kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kalau keluar, jangan lupa memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Baik anak-anak semua, jadi pada kesempatan ini saya akan berikan kalian materi secara virtual melalui link YouTube Bapak, nanti tolong dibuka. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini adalah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga yang kita bahas untuk kesempatan yang kedua kali ini dari pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu tentang rukun dan syarat pernikahan. Baik, rukun pernikahan itu ada 5. Tapi sebelum saya jelaskan yang 5 itu, kita harus tahu dulu rukun itu apa sih? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan suatu ibadah. Jadi dia ada di dalam rangkaian ibadah. Artinya kalau dia tidak ada, dia tidak bisa kita lakukan, sempurnakan, maka ibadah pada saat itu akan menjadi batal atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rukun pernikahan yang pertama adalah harus ada calon suami. Ya, calon suami. Yang kedua, harus ada calon istri. Ya, ingat, calon istri. Yang ketiga adalah ada wali nikah. Nah, nanti saya jelaskan wali nikah itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah harus ada 2 orang saksi pernikahan. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Itu rukun pernikahan. Nah, adapun syarat-syarat pernikahan. Pertama, syarat-syarat pernikahan untuk calon suami baru sah menjadi calon suami adalah yang pertama, dia harus baligh dan dewasa. Kemudian yang kedua, muslim. Yang ketiga, dia tidak dipaksa atau terpaksa. 4, tidak dalam ihram haji maupun umroh. Yang kelima, bukan mahram dari calon istrinya. Itu syarat calon suami. Adapun calon istri juga punya syarat. Yang pertama, tentunya harus baligh atau dewasa. Yang kedua, harus Islam. Yang ketiga, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Yang keempat, juga tidak dalam ihram haji maupun umroh. Dan yang kelima, bukan mahram dari calon suami. Baik, untuk wali nikah, syarat-syaratnya sama. Harus Islam. Yang kedua, laki-laki. 3, baligh dan berakal. Yang keempat, bukan seorang budak atau hamba sahaya. Kemudian yang kelima, harus adil, tidak suka melakukan dosa-dosa kecil apalagi dosa besar. Yang selanjutnya yang keenam, tidak sedang ihram haji maupun umrah. Nah, adapun syarat untuk saksi, tentunya harus 2 orang saksi. Dia harus baligh atau dewasa. Kemudian juga dia harus Islam. Dia adalah seorang atau 2 orang laki-laki. Kemudian bisa mendengar, bisa melihat, dapat berbicara. Dia juga adil dan tidak dalam ihram haji maupun umrah. Baik, untuk ijab dan qabul perlu kita ketahui, ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita, calon pengantin wanita, sebagai penyerahan kepada calon
pengantin laki-laki. Itu ijab. Kemudian qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan dari seorang wali. Nah, contoh ucapan ijab adalah, wahai Ijib bin Irliansah, saya nikahkan engkau dengan anak saya Maimunah binti Wahab dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu contoh ijab. Adapun contoh qabulnya, saya terima nikahnya Maimunah binti Hadron dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu ucapan qabul. Jadi ketika ijab dan qabul sudah dilapaskan dari wali kemudian kepada calon mempelai laki-laki, maka dengan seketika pernikahan sudah menjadi sah. Nah, itu secara hukum agama. Tapi kita tidak cukup dengan hukum agama atau secara syariat fikih. Ada yang kedua yang disebut dengan hukum positif, yaitu hukum negara. Bagi yang sudah menikah harus mencatatkan pernikahannya atau dokumen pernikahannya itu di kantor urusan agama. Jadi tercatat secara syariat sah. Kemudian yang kedua, tercatat secara hukum bernegara atau hukum positif juga sah. Sehingga pernikahan kita tentunya dikatakan aman dan legal. Itu penjelasan tentang rukun dan syarat pernikahan. Adapun penjelasan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan dimengerti, dipahami. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.